Topik berikutnya adalah membahas tentang metode peramalan yang disusun oleh Bambang Sudiono, Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Pokok bahasan adalah membahas kegunaan metode peramalan, definisi peramalan, dan beberapa metode peramalan yang digunakan. Pendahuluan. Pada suatu aktivitas organisasi atau perusahaan, peramalan diekspektasikan untuk melengkapi informasi yang relevan yang berkaitan dengan pemasaran, keuangan, produksi, dan penjualan produk di masa yang akan datang yang akan digunakan untuk tujuan perencanaan. Definisi peramalan. Peramalan merupakan ekspektasi permintaan di masa akan datang dalam bentuk kuantitas dan waktu terhadap barang dan atau jasa berdasarkan data masa lampau yang relevan atau historis secara kuantitatif. Komponen pada peramalan adalah kecenderungan atau tren, pengaruh siklus suatu usaha siklik, juga pengaruh fluktuasi musiman, juga pengaruh acak atau galat atau error atau random, atau dapat dituliskan sebagai berikut bahwa peramalan di masa mendatang YI merupakan fungsi kecenderungan, siklus, musiman, dan acak, di mana KSM adalah pola dan A adalah galat. Gambarnya adalah seperti demikian. Yang pertama adalah pengaruh tren, yang kedua adalah pengaruh siklus, yang berikutnya adalah pengaruh daripada musiman, dan yang terakhir adalah pengaruh daripada acak atau random. Komponen pada peramalan pada sisi input adalah kendala, depth, data, expertise, budget, dan time. Yang lain lagi adalah data internal, yaitu berkaitan dengan subjektif, historis, dan psiki. Data lingkungan yang dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Sisi input yang lain adalah keputusan adalah selection of data dan selection of metode yang digunakan. Pada sisi proses, menggunakan metode peramalan yang ada, bisa prediktif, bisa kausal, bisa time series atau direct waktu. Outputnya adalah ekspektasi daripada permintaan, juga galat. Jangka waktu yang digunakan adalah untuk jangka pendek adalah 1-5 minggu, jangka menengah adalah 1-24 bulan, jangka panjang adalah 2-10 tahun. Sisi yang lain adalah feedback, umpan balik. Yang lain lagi adalah kriteria daripada performance, daripada kinerja, yaitu dipengaruhi oleh akurasi data, kemudian juga stabilitas, daya tanggap, objektivitas, dan penggunaan waktu. Yang berikutnya adalah rasio manfaat biaya. Pendekatannya adalah menggunakan input, proses, output. Karakteristik sisi peramalan baik, akurat, kebutuhan durasi pengolahan dengan komputer yang singkat, kemudian kebutuhan penyimpanan jumlah memori dalam komputer yang relatif sedikit, biaya pengadaan perangkat keras dan lunak yang relatif murah. Yang kelima, kemampuan untuk networking atau jejaring dengan baik. Yang keenam, kemampuan
networking dengan manajemen basis data yang ada. Jadi komponen peramalan yang sudah dibuat. Beberapa model peramalan adalah yang bergantung pada time series forecasting, adalah peramalan dengan metode konstan atau constant forecaster, rata-rata bergerak, itu smoothing average. Yang ketiga adalah regresi linear. Ringkasan pada bab ini telah membahas tentang sistem peramalan, karakteristik peramalan, metode peramalan konstan, metode peramalan rata-rata bergerak, metode peramalan regresi linear. Soal-soal latihan yang bisa dikerjakan. Kemudian biodata. Terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan dengan metode peramalan dengan metode regresi linear. Terima kasih.